Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas topik yang berjudul cara menentukan uji korelasi Pearson atau korelasi product moment yang tepat. 4 langkah wajib. Mengapa topik ini penting? Karena seringkali kita beranggapan bahwa jika kita punya dua variabel, lalu langsung menggunakan korelasi Pearson, padahal belum tentu tepat. Pemilihan uji korelasi tidak cukup hanya dengan melihat jumlah variabel. Kita juga harus melihat tujuan penelitian, jenis data, normalitas, dan linearitas hubungan antar variabel. Lalu bagaimana alurnya? Nah, di diagram alur ini, itu ya, dirancang sebagai roadmap keputusan statistik yang membantu mengevaluasi 4 langkah utama agar lebih menentukan apakah penelitian kita menggunakan korelasi Pearson atau tidak. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Nih, tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan antar dua variabel, maka kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar, lama belajar dengan nilai ujian, atau tingkat kehadiran dengan prestasi akademik. Sebaliknya, apabila tujuan penelitian adalah membandingkan kelompok atau menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, maka kita perlu menggunakan uji statistik yang berbeda. Sekarang langkah kedua, identifikasi jenis data yang akan dianalisis. Ya. Uji korelasi Pearson digunakan apabila kedua variabel yang dianalisis berupa data skala, yaitu data interval atau data rasio. Contohnya adalah skor motivasi belajar, nilai ujian, tinggi badan, berat badan, usia, atau lama belajar. Apabila salah satu atau kedua variabel berupa data ordinal atau nominal, itu ya, ordinal atau nominal, maka uji korelasi Pearson tidak tepat digunakan dan kita perlu mempertimbangkan uji korelasi lain seperti Spearman rank atau Kendall tahu sesuai karakteristik datanya. Berikutnya langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu lakukan uji normalitas. Karena korelasi Pearson merupakan uji parametrik, maka kedua variabel yang akan dikorelasikan harus memenuhi asumsi berdistribusi normal. Uji normalitas dapat digunakan dengan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, tergantung pada jumlah sampel dan karakteristik data. Jika hasil kedua Jika hasil uji menunjukkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal, maka kita dapat melanjutkan ke pemeriksaan uji linearitas nih, tahap keempat. Sebaliknya, apabila salah satu atau kedua variabel tidak berdistribusi normal, maka sebaiknya kita gunakan korelasi Spearman. Spearman korelasi Spearman rank atau Kendall tahu sebagai alternatif non-parametrik gitu ya. Langkah keempat, yang keempat nih, lakukan uji linearitas. Tujuan uji ini adalah untuk memastikan bahwa hubungan antara kedua variabel berbentuk linear. Linear garis lurus itu ya. Yaitu perubahan satu variabel diikuti oleh perubahan yang relatif searah atau berlawanan secara garis lurus pada variabel lain. Asumsi linearitas sangat penting karena korelasi Pearson hanya mampu mengukur hubungan linear. Jika hasil uji menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat linear, maka analisis dapat dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Pearson atau korelasi product moment. Namun apabila hubungan tidak linear nih ya, maka korelasi Pearson tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Dalam kondisi tersebut, peneliti dapat menggunakan korelasi Spearman rank apabila hubungan bersifat monoton atau mempertimbangkan metode analisis lain yang lebih sesuai dengan pola hubungan data.
Jadi urutan pengambilan keputusannya, ini urutannya ya. Ya, dalam memilih uji korelasi Pearson atau produk momen adalah satu, tentukan tujuan. Yang kedua, pastikan kedua variabel berupa data skala. Yang ketiga, lakukan uji normalitas. Gitu ya. Yang keempat, periksa linearitas hubungan antar variabel. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka gunakan korelasi Pearson atau korelasi produk momen. Sebaliknya, jika asumsi normalitas atau linearitas tidak terpenuhi, gunakan alternatif lain yang sesuai. Nah, di sini ditegaskan nih catatan penting. Korelasi Pearson memiliki dua asumsi utama, yaitu harus dipenuhi nih, yaitu normalitas dan linearitas. Jika salah satu asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka korelasi Pearson tidak lagi menjadi pilihan utama. Untuk data ordinal atau tidak normal, gunakan korelasi Spearman ring atau kendal tahu untuk kondisi tertentu. Data ordinal dengan banyak nilai yang sama disarankan menggunakan kendal tahu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga dipahami. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen. Termasuk komen juga kita tunggu supaya perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan juga subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalam.